di atas itu yang saya pikirkan tuh apa? Pengen resign. Padahal baru manjat. Ya Allah segininya cari duit ya. Astaga. Ya Allah segininya cari duit ya. Jadi Iya, pikirannya, iya. pengen resign langsung. Oke guys, balik lagi di Dibilang Podcast. Kali ini kita mau ngobrol nih ya barengan sama salah satu konten kreator lagi dari Balikpapan. Ini konten kreator dia masih di bidang kuliner ya. Jadi keren ini. Ini konten-kontennya dia nge-review makanan, tapi dia juga punya eh apa? Kafe kah, kedai kah? Warung? Warung. Oh, warung. Langsung aja kita kenalan dengan Bang Hari. Nama asli atau nama samaran ini Bang Hari ini? Nama asli sebenarnya Hari. Hari ya. Iya. Hari apa? Senin, Selasa? Harinya ya Hari Iswandi ya. Hari Iya, Iswandi. Hari Iswandi. Ya. Cuman di channel YouTube namanya Kobo. Karena dulu waktu masih sekolah sering dipanggil namanya Kobo. Ada telepon. Telepon bunyi Bang. Mau diangkat? Oh ya nggak apa-apa. Itu itu. Gojek kali. Cabut ya. Angkat dulu. Santai aja ya. Halo? Ya. Iya. Oke, datang langsung ke warung. Oh gitu aja ya? Enak ya? Wih. Oke guys, kita dapat intro sedikit dari biasa lah ya, namanya juga pengusaha kan. Wih. Jadi ada orderan langsung masuk ke warungnya dia. Kayak gitu. Aku pengen juga itu orderan podcast gitu ya. Oke Bang Hari ceritain dong gimana sih memulainya memulai bisnis dan memulai membikin konten gitu di bidang kuliner. Sebenarnya dulu itu bingung ya mau konten apa gitu ya. Masih mikir-mikir kan. Cuman ada beberapa teman yang udah nyaranin, "Masa mau jadi penonton terus sih? Nah, Nah, oke. kamu buka YouTube, nonton YouTube, buka IG, buka Facebook. Mm. Nanti balik lagi ke WA, habis itu balik lagi ke YouTube, buka Facebook, buka IG, begitu terus setiap hari. Nggak capek jadi penonton. Iya. Mending bikin konten." Iya benar. Nah, seperti itu. Ada teman yang nyaranin seperti itu sih, daripada waktu kamu terbuang habis untuk hanya menonton jadi penonton, Mhm. ya mending bikin konten yang positif. Siapa tahu rezeki kamu ada di situ. Kalau untuk ininya sendiri feedback dari netizen gimana nih dengan adanya kontennya Bang Hari ini? Ada pro dan ya namanya semakin banyak follower ya pasti banyak yang Oh. pro dan kontra sih. Banyak yang suka dan tidak suka juga Oh, pasti ada ada. hatersnya juga ya? Pasti ada. Biasanya kayak apa tuh kalau hatersnya? Ada sih beberapa waktu itu yang komen seperti ini. "Udah Bang, gak usah bikin konten, mending lu kerja aja," dia bilang. Oh, takut tersaingi Tapi biasanya. pas saya lihat tuh ternyata akun fake. Ah, kebanyakan gitu sih Akun memang. fake. Ya, saya lihat akun fake. Kebanyakan sih seperti itu ya. Ada beberapa lagi yang bilang ada yang bilang bacot lah gitu. Gitu. Oh. Ya biasa lah ya kan. Ya kan kalau kita bikin konten harus ngebacot dong. Kalau udah ngebacot nggak keluar dong konten Itu yang mau sih. kita Itu yang sih. mau kita review. Makanya bilangnya Dwiki Yoga ya. Dwika Yogi. Dwika Yogi dia bilang kan jangan main YouTube, jangan main selebgram. Kalau Kalau nggak mau dihujat. Katanya bener banget tuh kayak gitu. bener. Iya, dia kan juga salah satu YouTuber kalau di Balikpapan dia termasuk yang yang lama juga, yang senior lah kalau dibilang. Iya Karena dia benar. dari motovlogger dari tahun 2014 ke 2015 gitu dia sudah mulai. Lama banget ya. Dia subscriber sudah belasan ribu. Kalau dari Berarti udah Bang Hari monetis. sendiri subscriber sudah berapa? 35.000. Belum ada, baru 1.000 lebih. Wih, keren sudah 1.000, aku aja belum nyampe. Itu baru ya? 2019 Desember. 2019. Aku main dari 2000 berapa? 2014. Tapi baru aktif sekarang, makanya subscriber agak susah naik karena juga kontenku kan konten ngobrol ya, jarang Iya, orang betul. yang mau ngedengerin gitu. Padahal kalau menurutku sih orang itu kalau mendengarkan tuh imajinasinya lebih bermain daripada menonton. Bener. Ya kan? Bener. Kalau kita menonton tapi nggak disuguhi sesuatu kan nggak bisa ngerasakan juga yang apa yang ditonton. Tapi kalau kita mendengarkan kayak ngebayangin gitu, wih kayak Iya. apa ya rasanya gitu. Iya benar. Pengen nggak buat podcast tentang makanan? Kan lebih. Sebenarnya gini, di konten kuliner saya, jadi saya Mhm. cuman bukan nge-review doang. Jadi kalau saya nge-review cuman hanya nge-review, saya belum lengkap sih konten kuliner saya. Jadi kalau saya nge-review, saya harus bertemu sama owner. Nah, Oh, benar jadi benar. konsep di kuliner saya ini, jadi kalau saya mau review,
harus ketemu owner, saya podcast, saya ngobrol sama owner-nya. Bener, Nah, jadi jadi walaupun ngobrolnya nggak secara begini ya, dengan ruangan ah, terkhusus nggak, jadi sewaktu dia lagi melayani pembeli, sewaktu dia lagi dengan kesibukannya, saya sedikit-sedikit ngasih pertanyaan yang mulai dari namanya siapa, terus jualannya udah berapa lama di sini, terus sehari tuh bisa sampai habis berapa kilo gitu, oh iya, bener jadi bener bener. seperti itu. Terus, awalnya dari apa ya, banyak macam gitu kan. Cuman Mhm, kadang kan nggak semua owner ya mau ditanya-tanya seperti itu, iya nggak sih, semua. Jadi ya untuk pertama kita datang ya kita harus baik-baik izin. izin dulu Mhm. gitu sama yang punya owner. Tapi pernah nggak ketika mau bikin konten gitu ditolak nih sama yang punya? Satu pernah, Oh pernah ya? pernah satu, Kukira orang kalau satu. mau di-review terima semua Harusnya nih. harusnya seneng ya kan, Harus harusnya seneng, seneng kan iya. karena di apa ya, Diban diiklankan, dibantu dibantu, iklan, iya betul. seperti itu. Ada pernah satu waktu itu. Jadi sebenarnya saya sudah izin sama ibunya. Ah Jadi dia hah tuh jualan berdua sama anaknya, sama ibunya. heeh, Saya udah izin sama ibunya, bilang ibunya, "Iya nggak apa-apa," dia bilang kan. heeh. Cuman ibunya lagi di belakang. Terus Ah, anaknya keluar yang laki-laki, terus saya sama kameramen saya kan, ah, satu kameramen dia nge-shoot, terus dia bilang, "Apa nih Mas?" Dia bilang kan begitu. oh, Saya risih, dia ngomong begitu, saya oh, risih. Pokoknya dia ngomong nadanya udah nada nggak suka kan, terus saya bilang, heeh, "Saya udah ngomong kok sama ibu," aku bilang begitu, mhm. "Kalau Mas nggak mau, saya ngomong sama ibu aja," aku bilang begitu. Dia Oh, tetap dia tetap apa, kayak serba salah gitu, mungkin dia nggak mau masuk kamera ya, di-shoot kamera kan, akhirnya dia serba mhm. salah, akhirnya dia pergi, ibunya keluar, akhirnya ibunya ngelayanin kami, Oh, seperti tapi itu. tetap jalan konten Tetap ya? jalan Tetap konten. jalan Makanya aku konten. bilang tapi sebenarnya sih di konten itu karena sudah terekam video, terekam di kamera, Heeh. ya jadi tetap saya masukkan ke dalam konten saya. Oh berarti ada Jadi yang banyak yang komen sih bilang, "Ada apa-apanya itu, kenapa nggak mau direview warungnya, ada ah, apa-apanya?" Dia ngomongnya begitu yang jadi komentar. muncul ini ya, apa ya, Iya. skema negatif jatuhnya Iya, ya? jadinya bilang, "Ada apanya nih, kenapa kok nggak mau Iya, direview gitu kan, kok nggak mau dibantu iklan gitu." Kalau mmm, ibunya fan-fan aja, bagus ibunya, welcome gitu, aja sama kita, senang mhm. malah. Berarti Bang Hari kan pintar nih nge-review makanan, berarti punya dasar dong waktu itu untuk gimana sih caranya nge-review makanan, berarti lidahnya peka dong? Itu dasarnya dari mana? Awalnya kan memang sekolah memang jurusan tata boga, Oke. SMK Negeri 4 tata boga. Jadi emang basic-nya udah masak. Sebenarnya sih dari lulus uji kompetensi sekolah dulu ujiannya itu malah bikin pastry and bakery awalnya, Mmm, bukan dimasak-masak ya. mhm. Jadi begitu lulus sekolah, kok malahnya di helper jadi masak-masak, bukan di pastry and bakery. Masak-masak di catering, restoran, hotel, ya akhirnya jadi masak-masak, nggak ke roti. Nah, Mmm. mulai dari situ mulai belajar rasa, mulai belajar bumbu rempah-rempah dari Indonesian, Eropa, sampai Japanes. Oh, tapi kalau untuk spesifikasinya, Bang Hari di mana? Saya yang paling lama itu di Japanes sama Indonesian, Japanese sama Indonesian. itu yang paling lama. Nggak pengen gitu buka restoran Japanese, tapi di Balikpapan kayaknya agak Dulu sempat awal mau bikin Japanes, heeh. cuman marketnya yang susah, Iya, pasarnya yang betul susah, bener. karena orang Indonesia ya, orang Balikpapan khususnya, kalau dia mau makan Japanes ya mending ke mall lah, paling gitu mikirnya aku. Iya kan? Beda sama kayak mungkin di Jakarta atau di Bandung ya. Heeh, Mahasiswanya itu pengennya street food gitu, iya makan bener. makanan Japanese atau Korean. Tapi kalau Mmm, Balikpapan sih, kebanyakan yang makan Japanese atau Korean tuh rata-rata larinya ke mall. Baunya makan juga kan pasti warga-warga menengah ke atas gitu. Marketnya oh, susah, marketnya susah ya ternyata pasarnya susah. Makanya saya mmm, bikin yang menengah ke bawah yang nggak ada matinya gitu ya. Makanya usaha saya juga jadinya mikir apa yang nggak ada matinya, kayaknya ayam bagus ini. ayam udah ada matinya, iya bener bener Makanya bener. saya juga sempat lihat itu di aplikasi Grab. Ah hah, Menu utama yang paling banyak laris itu adalah di olahan ayam, ah, nomor oke. satu itu. Berarti sekarang itu masuknya di ayam go itu ya? Iya, Go Chicken Go itu. chicken. Go chicken tuh gimana sih maksudnya, apa yang membuat go chicken itu berbeda dari yang lainnya? Yang bikin berbeda itu sebenarnya sih yang bikin tuh pertama awal tuh dari tepung. Mhm. Karena hamba kuliner juga sempat nge-review. Oh, Dia bilang, oke. "Ini beda tepungnya," dia bilang. "Beda sama Weh. yang lain," dia bilang. "Lain dari yang lain ini tepungnya," dia bilang. Memang tepungnya sih racikan saya racik sendiri. Oh, temu racik Iya, sendiri? bukan beli dari udah jadi gitu, enggak, saya racik sendiri. Ah Ya hah. dari ilmu yang saya dapat kerja juga sih. Ah, bener bener Saya bener. racik itu pun nggak langsung, buka warung langsung jualan gitu enggak. Jadi eksperimen dulu di Oh, ada trial and rumah. error-nya Iya, juga ya? eksperimen berapa kali. Udah sampai 4 sampai 5 kali, itu pun yang makan temen, kadang keluarga datang bagi-bagi gitu, makan gimana-gimana, sambil Mmm, ngasih sharing-sharing masukan-masukan gitu. Karena menurut saya enak belum tentu orang bilang enak ya kan. bener, karena Bener, rasa itu kan karena selera selera, beda-beda. bener Iya, bener. sampai Masnya suka kecap, saya nggak suka kecap. Ah, iya Contoh iya. bakso ya.
Sukanya yang mana? Pakai kecap apa enggak? Nah, kalau Aku saya polosan sukanya. saya suka polosan. Saya Iya. suka cuman jeruk sama sambel doang. Aku Polosan udah kayak suka gitu. sambel. Nggak Aku suka sambel? nggak bisa kena sambel. Perasaan kalau nggak pakai sambel kurang gimana ya, Kata orang kurang seperti itu, ya tapi kurang kalau greget. bagiku kalau kena sambel, wah itu bahaya. Bisa bolak-balik mencret ini. Tapi emang bener loh ya, bakso kalau dikasih kecap, dikasih saus rasanya rusak nggak? Bakso Kuah kasih bakso heeh. bakso ya, bakso Oh iya, dikasih bener kasih bener bener. kecap sama saus rasanya pasti rusak, pasti Iya rasa iya, kecap, bener 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 bener. kan? Heeh. Makanya saya kalau makan bakso, saya hirup yang original dulu, saya hirup, ini udah Iya enak. sama kayak soto kan kalau kayak gitu Iya, kan? ini udah enak rasanya, udah enak, saya nggak Heeh. bakal campur lagi. Saya cuma tambahan paling jeruk sedikit sama sambel, udah enak pasti. Iya Tapi kalau saya bener. campur kecap, rasa bakso yang enak itu bakal jadi kecap rasanya, bener nggak? Iya Rasa berantakan. baksonya hilang. Aku dulu Nah, pertama kali makan bakso kayak gitu, selalu kucampur kecap dan saus kan. dulu masih SMP, saya Bener. masih SMP begitu, bener. Aku juga. Jadi Begitu tapi setelah ke sini kayaknya kok lebih enak polosan gitu loh. Karena lebih bener. terasa, "Oh ini kuahnya enak nih. Ini Heeh. ini baksonya dagingnya enak nih." Jadi kita menikmati bener-bener bakso gitu Iya ya, bener, beda kalau sama Salome ya, Salome kalau nggak dikasih bumbu, nggak enak. hambar. Sekarang gini, makan salome nggak usah kasih kecap sama bumbu, Nggak enak. rasanya gimana? Iya bener bener. Iya kan? Karena ada kuahnya dia. Emang bener begitu. Iya iya iya. Wah keren. Tapi kalau sampai saat ini, di bidang kuliner itu, apakah menjadi sebuah pekerjaan utama atau ada pekerjaan lainnya? Sebenarnya kalau kuliner itu kan, eee, jadi ngevlog ya, kuliner ya, Mhm ngevlog mhm. review ya sebenarnya jadi hobi sih, Oh hobi ya. Hobi hobi. kan karena memang basic passion saya di masak ya kan, Mhm. tahu rasa jadi ya saya coba untuk menyalurkan hobi saya. Jadi ya Oke. bikin konten. Lagi pula kan konten kita buat konten itu kan nggak ada matinya, misalnya kalau kita kita udah tua, udah Heeh. meninggal, ya anak cucu kita udah ngeliat, "Oh ternyata kakek saya, buyut saya ternyata seorang vlogger," gitu Iya kan, iya seorang iya. kuliner Iya gitu kan. iya iya. Mereka bisa nonton, oh ini dampaknya positif ke Benar anak benar cucu kita benar. nanti, begitu sih. Mhm. Ada yang dikenang gitu, ada yang dilihat. Oh, berarti Seperti itu. hobi ya? Berarti Mhm, ada pekerjaan utama dong? ada kalau pekerjaan utama. Tunggu sebentar, kita habis ini pekerjaan utama baru kita bahas. Oke. Oke Bang, ini ngomongin masalah pekerjaan utama nih. Seb Sebenarnya Abang hari ini pekerjaan utamanya apa sih? Sebelum kita ngomong, kita minum dulu ya. Oh ya boleh, silakan silakan. Bismillah. Kayaknya haus nih, kayaknya kurang minumnya dia. Jadi pekerjaan utamanya yang pertama ya kerjanya di hotel. Setelah itu udah capek dengan jadi karyawan ya, Mhm. jadi capek jadi karyawan, ya akhirnya buka usaha sendiri. Wih, Eee, bosan jadi pegawai akhirnya iya jadi pengusaha iya, ya? buka usaha sendiri Heeh. sekarang udah jalan 2 tahun. Oh 2 tahun sudah, lumayan ya? Udah jalan 2 tahun. Mhm. Cuman ini kan dapat tawaran sih, dapat tawaran yang gajinya lumayan lah. Mmm. Jadi makanya akhirnya usaha diteruskan sama adik. Diteruskan Oh. sama adik, Mhm. akhirnya saya kerja lagi. Oke. Di bidang? Nah, di sini bidangnya beda nih. Jadi Loh. keluar dari basic, keluar dari fashion saya ini Wow wow sebenarnya. wow. Saya juga nggak paham ini kenapa Oh. bisanya namanya Allah ngasih jalan ya, Iya tapi iya iya. ya berbeda lah. Jadi di bidang apa nih? Jadi saya boleh cerita nih sebenarnya ini bidangnya jauh banget. Saya kerja Heeh. di bagian tower. Wow. Dari Ja dapur ke tower. iya Berarti berhubungan dengan ketinggian ini ya? iya, jadi Wih dengan mental juga ya, dengan nyali juga seorang laki-laki. wih, itu membuktikan dia adalah seorang laki-laki, dengan menerobos ketinggian yang ada. Karena ketinggiannya di atas dari apa ya, batas normal manusia sih ketinggiannya, karena kan pohon dilewatin, gedung-gedung tinggi dilewatin, karena tower itu paling tinggi sih setelah gunung, Wih, kalau menjadi menurut burung saya. kayaknya. Karena di atas itu luar biasa, bener-bener luar biasa, paling Ada nggak pengalaman menarik waktu kerja sebagai apa bahasanya? Towerman? Apa bahasanya? Kalau di bidang tower ini? bahasanya apa ya, saya kurang paham Tower juga sih karena maintenance? baru 1 bulan ya Oh, baru kerja, 1 bulan ya? baru 1 bulan kerja. Mungkin bahasanya ya towerman kali ya? Towerman, Atau climbing kali ya? climber climber, tukang panjat, Tukang panjat, pansos, Spiderman ya? Spiderman. Ada kejadian menarik nggak ketika nge-tower, apa ya bahasanya, manjat di ketinggian di atas 10 meter aja aku sudah merinding gitu ya? Awal pertama manjat, Aha, jadi kan pertama sebelum masuk tuh dibilangin, "Berani naik?" "Berani," saya bilang, "berani saya manjat." "Naik," wih, saya bilang begitu kan, karena manjat pohon, naik roller coaster, naik waterboom udah berani, udah sering wih, kali kan. wih, Saya bilang, "Oh manjat berani lah." Begitu manjat sudah ketinggian 15, 20,
masih standby biasa. Begitu ketinggian 30, lutut saya bergetar, luar biasa. Bergetar lutut ini, Lah, kenapa lutut saya bergetar kan? Iya. Saya bilang, "Ini masih jauh naik ke atas ini." Udah bergetar lutut. Iya 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 iya. Akhirnya naik lagi 10 meter, 40 sudah ketinggian 40. Terus bilangnya teman di atas kan naik bertiga itu biasanya. Oke. Jadi sampai di atas duduk dulu bilangnya, "Duduk dulu, santai dulu, tarik napas dulu," dia bilang. Itu baru pertama kali ya? Pertama kali Baru saya pertama coba, kali. tarik napas. Dia bilang, "Luar biasa," saya bilang. Itu ketinggian 42. 42 meter? Iya, naik ketinggian 42. Itu di daerah Manggar. Berarti kalau daerah Manggar 42 meter sudah kayak terbang di atas awan. Nggak ada pohon Lumayan. setinggi itu. Iya, pokoknya, pohon sudah lewat lah, Iya. udah lewat. Nah, itu lumayan, itu pengalaman pertama naik tower. Di atas itu yang saya pikirkan tuh apa, pengen resign. Padahal baru manjat. Ya Allah, segininya cari duit ya. Astaga. Ya Allah, segininya cari duit ya. Jadi Iya, pikirannya, iya. pengen resign langsung. Iya. Terus gimana cara melawan rasa takutnya itu? Sebentar-bentar gantung harness, bentar-bentar gantung harness. Oh, benar. Bentar-bentar gantung harness. Sampai selesai itu, jadi namanya baru pertama kali ya, mau manjat, mau turun juga pun lambat gitu. Orang baru Pelan-pelan tahu kan, Tapi nggak dimarahin sama temennya kan? ya enggak, mereka ya paham lah Karena ya kan. tahu ya baru Paham, jadi pertama turun tuh juga. masih meraba-raba kan tangganya. Nah. Karena tangganya bukan tangga begini, lurus tangganya. Vertikal. Iya, itu yang bikin berat kan. Iya. Setelah Makanya kekar sekarang ya. Sering pull up dia. sering pulang bener. Emang kalau naik ke atas kayak gitu memang nggak bisa gendut-gendutnya. Iya, iya Karena aku udah bisa. bisa jadi bandul aja. Oh, jadi bandul. Iya. Jadi buat naikin tower, naikin antena ke atas jadi bandul turun begini, naik begini. Oh, jadi pemberatnya jadi ya? Jadi pemberat bener. Serem juga. Lebih cepat itu naikin kan, naikin yang besar-besar kan Iya. Itu meluncur langsung cer. Iya. Nggak perlu ditarik, tinggal ditahan-tahan dikit-dikit aja. Tinggal dilumbar-lumbar. Tapi serem juga loh. Apa bekerja di ketinggian itu? Pernah naik ketinggian kan? Berapa naik? Pernah. Aku paling banter sekali terakhir ya, itu 60 meter. Gimana rasanya? Luar Kayak mau biasa. copot, aduh, Luar biasa. lutut. Saya naik waktu itu Tapi kalau di atas gitu anginnya kenceng nggak sih? anginnya kenceng. Jadi, Goyang nggak towernya? Goyang. Serius tower itu goyang kalau di atas? Goyang. Naik ketinggian 52 goyang. Bertiga di atas naik ketinggian goyang. Terasa goyangnya itu kayak lindu. Kalau orang Jawa bilang lindu tuh gempa-gempa bias gitu ya. Gempa kecil tuh. Ah gitu. Gini goyang. Baru angin itu kalau lewat itu baju tuh Saking kencengnya ya. gitu. Kadang slow lagi, gerak lagi. Oh, berarti biar nggak kayak gitu pakai anu aja, pakai latex aja biar Pakai nempel latex. di badan kan. Jangan ya pakai yang buat berenang gitu ya. Iya, iya kan ada. Pakai bikini Nggak sekalian. berkibar-kibar dia. Jangan masuk angin kalau masih bikini. Tapi bener loh, di atas tuh kita meriga sama kentut-kentut loh, bener. Karena kita masuk angin kan. Iya bener sih. Bener. Iya. Bentar-bentar tuh meriga, bentar-bentar tuh kentut di atas itu beneran. Oh, Karena iya. kena angin kan. Berarti kamu waktu pertama kali naik pulang kerokan dong? Kentut-kentut. Karena anginnya di atas lumayan kenceng kan. Angin terus kena angin kan. Di atas memang nggak rasa panas kan, walaupun teriknya matahari nggak rasa panas karena angin. Begitu kita udah turun hangit. Iya. Terasa baru sampai bawah ya. Oh, berarti bisa bikin konten harusnya kamu masak di ketinggian. Mantep itu. Iya. Tinggal- Sudah pernah belum? Belum pernah. Nah, itu bisa dicoba itu. Takutnya kena teguran. Dendanya lumayan. Iya, bener. Penjaranya juga lumayan lama. Iya, bener. Menyalahi peraturan ini. Iya. Kita manjat nggak pakai safety belt aja penjara 3 bulan. Oh iya, kalau ketahuan gitu ya. Kalau udah ketahuan. Kalau udah ketahuan ya enggak apa-apa. Oh, tapi memang kalau bekerja di ketinggian ya memang apa namanya safety-nya harus lebih banyak ya daripada kita bekerja di darat ya. Iya benar memang. Wih, keren. Paling tinggi naik berapa? Kemarin paling tinggi naik 72. 72. Itu ngeliat di bawah kayak apa sih 70 meter? Kecil. Kecil banget. Jadi itu kaki 4 di Samarinda itu. Memang Samarinda towernya paling tinggi-tinggi sih, setahu saya. Karena daerahnya rendah ya Samarinda tuh ya. Ada yang 120. Ya lumayan sih, jadi kayak apa ya? Jadi anak langit lah. Berarti sempat nggak pas sampai di atas tuh ngerasa, wah ternyata kita ini kecil banget ya. Ngeliat ke bawah gitu sampai gitunya. Yang jadi pengalaman saya waktu di atas sudah ketinggian di batas normal manusia sih, yang jadi pikiran saya itu begini. Ya Allah, saya nggak mau buat dosa lagi. Mikirnya begitu, saya nggak mau maksiat lagi. Jadi taubat. Jadi tobat beneran loh. Iya. Kayaknya mau maksiat itu jadi apa ya? Ingat dosa kayaknya. Kayaknya
mati itu udah di depan mata. Iyalah segitu tinggi banget. Bener. Seakan-akan saya bilang ya, kalau saya nggak masang harness, saya lompat aja udah mati. Saya mikirnya begitu. Hmm. Jadi mati kita itu di tangan saya, gitu sudah. Jadi Oh iya mikirnya benar-benar. begitu. Karena ketinggian 7252 itu luar biasa. Kalau saya jatuh, itu kemungkinan hidup sangat kecil. Saya mikirnya begitu. Kalau saya nggak masang harness ini, saya lompat, saya pasti mati. Iyalah, orang tinggi 10 meter aja jatuh bisa mati. Iya. Mungkin kalau 10 meter bisa cacat. Ya Iya. kan, patah-patah tulang, patah tangan kan. Tapi kalau ketinggian 52 itu pasti pecah kepala. Enggak. Kalau tinggal 52 itu biasanya patah kelingking aja sih. Sisanya hancur. Kelingkingnya kesleo ya. Iya. Sisanya Kelingking terkabur aja. ya. Sisanya udah tahu sudah kemana-mana. Karena kelingking aja ketemu gitu. Semenjak di situ jadi langsung mikir kan, ya Allah, nggak mau maksiat lagi, nggak mau dosa lagi lah gitu mikirnya. Iya. Ya karena ingat mati itu di depan mata sudah. Makanya manusia kalau sudah lihat mati di depan mata kayaknya sudah pengen tobat ya kan bawaannya. Iya benar. Pasti kan gitu. Benar. Tapi kalau manusia cuman dalam keadaan zona aman, mati dari depan mata, mereka ya bebas aja mau ngapain. Ya kan? Iya benar juga ya. Contoh ya, dengan hal yang kejepit, sesuatu yang terjepit lah, contoh di dalam pesawat. Hmm. Pesawat sudah mau jatuh, pilot ngomong harus berdoa, berzikir begitu kan. Karena ini pesawat lagi dalam gangguan mau jatuh atau gitu kan. Berdoa mau jatuh begitu. Pasti kita udah mikir, "Weh, mati sudah di depan mata," ya kan. Pasti kita sudah berdoa kan, bertobat, "Ya Allah, mati." Pasti berdoa kan. Nah, di situ. Jadi kayak di atas itu juga seperti itu sih. Mungkin karena sindrom fobianya itu kali terlalu tinggi ya. Tapi untungnya enggak fobia ketinggian ya. Enggak sih. Saya enggak terlalu fobia banget ya. Mungkin kalau yang fobia ya, itu di atas tuh lemas bisa pingsan. Oh iyalah. Bisa pingsan. Benar. Bisa Mungkin pingsan. baru naik satu dek aja sudah bisa pingsan. Saya naik 42 itu saya sudah teriak, ngilangin rasa takut. Di atas tuh. Saya bilang gitu. Naik 52 baru saya teriak. Wow, gue bilang baru kali ini saya naik setinggi ini saya bilang. Teman senyum, teman ketawa aja senyum aja ketawa bilang. Sumpah baru kali ini saya naik tinggi. Luar biasa gue bilang. Iya seru banget memang. Walaupun kita pakai harness, tetap kayak perasaan itu kayak mau jatuh. Bener nggak? Kayak kita di balkon aja di gedung di atas kita lihat ke bawah gitu. Perasaan kita kayak mau terjatuh kan? Iya, aku aja pengen terjun kalau sudah di atas. Entah kenapa pokoknya bawaannya pengen terjun aja gitu. Iya benar memang. Apalagi kalau suruh naik tower ya? Iya cuman nginjak besi siku-siku itu aja, besi siku, terus pegangan itu cuman segini-segini, tangganya kan besi bajanya itu segini-segini sejempol yang kita pegang genggam itu. Oh iya. Tangganya itu. Bukan tangga kayak tangga rumah yang gede gitu, enggak. Pijakannya tuh segini-segini besinya itu. Di dalam kan, tangganya di dalam. Ada malah tangganya yang di luar. Hah? Tower tangganya di luar. Tower tangganya di luar gimana ceritanya? Di luar tangganya bukan di dalam. Jadi lebih luar biasa kan adrenalinnya. Iya. Oke, bentar kita lanjut lagi guys. Ini kayaknya seru ya ceritanya ini semakin lama semakin seru tapi sebentar aku jeda dulu sebentar karena biasalah ini apa namanya rekamnya ini setiap 25 menit tewas ini. Oke. Jadi aku harus rekam ulang lagi, oke? Oke. Kita lanjut sebentar ya. Oke, well guys, kita lanjut lagi. Kita masih bercerita sama Bang Hari yang tadinya dia itu adalah seorang koki yang berada di dapur tertutup, ya kan? Cuma berteman dengan kepulan asap. Sekarang dia bisa di atas asap karena dia bermain di ketinggian seperti itu. Tapi makanya pernah nggak sih kepikiran aku kerja seperti ini dulunya? Pernah ya? Kepikiran. Kok bisa saya jadi seperti ini? Pernah mikir seperti itu. Mungkin karena tuntutan hidup ya, tuntutannya. Sudah berkeluarga? Karena saya sudah berkeluarga. Oh, alhamdulillah. Anak, alhamdulillah 3 sudah. Wih, anak 3 keren. dan untuk sementara Istri 1? Untuk sementara istri baru 1. Ibu, Bang Hari mau ada niatan gimana? Jadi ini abangnya udah berkeluarga juga tuh. Alhamdulillah sudah. Udah juga. Anak 1. Istri baru 1. Istri baru 1 alhamdulillah. Ibu berarti ada mau dibalas guys. Dibalas kayaknya. Jadi kita sudah candaan bapak-bapak ini. Iya, memang begitu sih canda. Iya, aku sudah bapak ya. Itu bapak. Enggak terasa. Iya, sudah jadi bapak. Dipanggil anak sudah bapak. Iya, anakku belum bisa manggil lagi. Belum bisa. Tapi emang dari keluarga ada sih gak sih kewas-wasan pada saat Bang Hari kerja di tempat ketinggian seperti itu? Ibu sama bapak sebenarnya nggak setuju.
Terus gimana cara meyakinkan mereka itu? Pertamanya bapak sih bilang nggak setuju, yang pertama bapak saya bilang, "Dicoba dulu Pak," aku bilang, Heeh, ya kan. Karena kita kalau nggak yang namanya mencoba, kita nggak akan tahu gimana rasanya kan bener di bener bener. atas. Terus bapak bilang, "Ya udah kalau itu memang pilihan kamu," dia bilang, "tapi jangan lupa sholat," dia bilang, "jangan lupa berdoa." Iya. Terus dia bilang, "Jangan lupa jangan gendut-gendut badan kamu," dia bilang. Susah naik. "Jangan gemuk-gemuk badan kamu, nanti kamu nggak bisa naik manjat," dia bilang.